Sedangkan dari dalam warung, Julia yang mendengar teriakan ibu-ibu itu, langsung keluar dari dalam warung dan cepat-cepat menarik Marge menjauh dari kerumunan ibu-ibu. "Kenapa kau keluar? Kan sudah kubilang jangan keluar," ucap Julia menggeram. "Habisnya kau lama sekali datang, aku kan sudah lapar," balas Marge. Setelah mengatakan itu, Marge pun kembali berjalan menuju warung dan pastinya sambil tebar pesona pada gerombolan ibu-ibu. "Ih!" Julia menggeram. Mau tak mau Julia pun menyusul Marge yang sudah masuk terlebih dahulu ke dalam warung. Julia langsung menarik tangan Marge dan membawanya ke dapur. Calon cucu mantu nenek sudah bangun," ucap nenek Julia saat melihat Marge. Mata Julia membulat sempurna mendengar kata-kata sang nenek. Lalu menoleh ke arah Marge dan memberi tatapan tajam pada Marge. Mendapat tatapan tajam dari Julia, Marge hanya menggedikkan bahunya. "Siapkan sarapan untuk calon suamimu, Julia," perintah nenek Julia pada sang cucu. Sengaja nenek Julia mengatakan seperti itu karena sekarang di dapur sedang ada 3 pekerja yang membantu di dapur. 3 pekerja itu masih gadis dan tatapan 3 gadis itu sangat membuat nenek Julia risih. Sedangkan yang diberi perintah menganga mendengar perintah sang nenek. Kalau reaksi Marge tidak perlu ditanya, yang pasti ia senang nenek Julia mendukung dirinya dengan Julia. "Kau bengong? Cepat sana siapkan sarapan untuk calon suamimu," perintah nenek Julia lagi. Julia menghela nafasnya kasar. "Tunggu di sini," ucap Julia ketus pada Marge lalu memutar tubuhnya untuk mengambil lauk yang sudah masak di etalase. "Kok kamu tinggalin calon suami kamu? Bawa ke depan dong, Jul," ucap nenek Julia lagi. Ia tak mau calon cucu mantunya menjadi bahan kehaluan 3 pekerjanya. Nenek Julia tidak tahu kalau di depan bukan hanya 3 orang yang akan menjadikan Marge sebagai bahan kehaluan, tapi banyak. "Ayo," ucap Julia sambil menarik tangan Marge. Mau tak mau ia membawa Marge ke depan. "Duduk di sini. Dan jangan sekali-sekali menoleh ke belakang." Julia mendudukkan Marge di kursi yang membelakangi ibu-ibu yang sedang memandang Marge, lalu berjalan ke etalase untuk mengambil nasi dan beberapa lauk pauk untuk Marge. Dengan sepiring nasi dan lauk pauk, Julia kembali berjalan mendekati Marge. "Ini." Julia meletakkan piring itu di atas meja. "Cepetan habisin. Abis itu pulang," kata Julia lagi. "Pulang? Pulang ke ibu kota maksudmu?" tanya Marge. Julia menganggukkan kepalanya. "Kau dengan kata-kataku kemarin, setelah kau menandatangani surat perjanjian, kau harus ikut denganku ke ibu kota. Aku akan menyusul." "Aku tidak percaya." "His," geram Julia. Ingin sekali rasanya Julia memukul kepala Marge. "Sudah sana layani pembelimu, biar cepat habis lauknya. Setelah itu kita pulang ke ibu kota bersama," ucap Marge. Mau tidak mau Julia pun memutar tubuhnya dan berjalan menuju etalase. Sedangkan Marge, ia langsung melahap makanan yang Julia berikan untuknya. "Jul, dia siapa?" tanya salah seorang ibu-ibu yang ingin membeli lauk. "Bukan siapa-siapa Bibik," jawab Julia. "Apa itu kekasihmu?" tanya salah seorang ibu yang lainnya. Julia menggelengkan kepalanya. "Bukannya kau baru bercerai? Kenapa sudah memiliki kekasih yang baru? Apa kau tidak trauma dengan laki-laki?" tanya ibu yang lainnya lagi. Ada 5 orang ibu-ibu yang saat ini sedang mengantri dilayani Julia. Julia menarik nafasnya dalam-dalam,
ia mencoba mengontrol emosinya pada ibu-ibu kepo yang ada di hadapannya. Bibik-bibik ini mau membeli lauk atau mau menggosip? Kalau mau menggosip, mending pulang saja, geram Julia. Lantas kelima ibu-ibu itu diam dan tidak mengeluarkan sepatah kata apapun sambil menunggu Julia membungkus lauk yang mereka beli. 2 jam kemudian, lauk pun telah habis. Rolling door warung juga sudah Julia tutup setengah. Julia pun hendak membersihkan warung makan sang nenek. "Sini, aku bantu," ucap Marek saat melihat Julia yang hendak membawa piring kotor yang ada di etalase ke dapur. "Tidak perlu, kau duduk manis saja di situ," jawab Julia. "Jangan membuatku terlihat seperti laki-laki tidak berguna. Sini, biar aku saja." Marek pun mengambil paksa piring kotor yang ada di tangan Julia. Setelah piring-piring kotor sudah Marek bawa ke dapur, Julia lalu mengambil kain lap dan cairan pembersih kaca untuk membersihkan kaca etalase. Melihat Julia sedang membersihkan kaca, Marek tak ingin duduk manis. Ia pun mengambil sapu dan menyapu warung makan nenek Julia. Melihat Marek berinisiatif menyapu, Julia mengulas senyum di bibirnya. Namun tak lama senyum itu berganti dengan wajah ketus Julia. Bagaimana tidak ketus kalau ternyata saat ini ibu-ibu masih nongkrong di depan warung nenek Julia? Untuk apa lagi kalau bukan untuk melihat Marek? Dan yang membuat Julia semakin kesal, Marek yang tahu ada ibu-ibu yang sedang memperhatikannya, bukannya buang muka atau bersikap acuh, ini Marek malah melempar senyum dan tebar pesona di depan ibu-ibu itu. Hati Julia yang sudah hampir meledak karena cemburu pun langsung menutup semua rolling door dengan kasar. "Brang. Begitulah kira-kira bunyinya." "Kok ditutup semua?" tanya Marek. "Kenapa? Gak suka aku tutup semua pintunya? Biar bisa kau tebar pesona sama ibu-ibu yang di luar itu?" jawab Julia seperti penyanyi rapper lalu kembali melanjutkan pekerjaannya membersihkan etalase. Marek mengernyitkan keningnya heran dengan Julia yang sedang marah-marah. Kenapa dia? Aku kan hanya berusaha ramah pada ibu-ibu itu. Kenapa dia malah bilang aku tebar pesona? Gumam Marek bertanya-tanya dalam hati. Marek yang bingung dengan sikap Julia pun menggelengkan kepalanya lalu melanjutkan lagi menyapu. Setelah urusan di rumah makan selesai, Marek, Julia dan nenek Julia kembali ke rumah. "Cepat kemasi barangmu," perintah Marek pelan namun masih bisa didengar oleh nenek Julia. "Kalian mau kemana?" tanya nenek Julia. "Astaga, aku belum bilang pada nenek ternyata," gumam Marek dalam hati. "Nek, saya minta izin membawa cucu nenek yang cantik ini kembali ke ibu kota ya Nek. Kami ingin mengurus pernikahan kami," ucap Marek meminta izin. Dan jelas ucapan Marek itu membuat Julia membulatkan matanya. Bisa-bisanya pria ini mengatakan itu pada nenek. Gumam Julia dalam hati. "Tidak Nek, dia bohong. Dia ingin mengajakku bekerja sama," sahut Julia sebelum neneknya makin berpikiran yang aneh-aneh. "Bekerja sama di atas ranjang maksudmu?" bisik Marek di telinga Julia. "His," geram Julia sambil memberi tatapan tajam pada Marek. "Boleh kan Nek?" tanya Marek. "Boleh. Lakukanlah apa yang harusnya kalian lakukan. Kalau kalian ingin mempersiapkan pernikahan, lakukanlah, tapi jangan sampai kalian melupakan nenek. Dan kalau kalian ingin menyiapkan kerjasama bisnis, lakukanlah dengan profesional," jawab nenek Julia. "Tapi kalau Julia pergi sekarang,
siapa yang akan menemani nenek dan membantu nenek di warung? Sedangkan 3 gadis tadi hanya pekerja harian yang datang dan pergi. Tanya Julia. Kalau soal warung nenek, nanti akan ku pekerjakan orang untuk membantu nenek di warung, sekalian nanti ku suruh mereka tidur di rumah ini untuk menemani nenek. Malah Marge yang menjawab. Nenek tidak keberatan kan kalau orang yang aku pekerjakan tinggal di sini? Tanya Marge pada nenek Julia. Nenek tidak keberatan, nenek setuju sekali, malah asal para pekerjamu itu kau yang membayar upahnya. Jawab nenek Julia. Tenang saja Nek, nenek tidak perlu mengeluarkan uang nenek untuk membayar mereka. Simpan saja uang nenek untuk keperluan nenek sendiri. Balas Marge. Laki-laki atau perempuan yang akan kau pekerjakan nanti? Tanya Julia. Apa maksud pertanyaanmu itu? Apa kau pikir aku akan memperkerjakan laki-laki untuk membantu dan menemani nenek? Marge malah bertanya balik. Lagi pula kalaupun laki-laki, bukankah itu bagus? Nilai penjualan pasti akan naik pesat. Enak saja. Tidak boleh. Aku tidak setuju kalau laki-laki yang menemani nenek. Kenapa? Apa kau takut nenek dihamili oleh para lelaki itu? Tanya Marge. Bukan begitu maksudku, bodoh. Aku hanya tidak ingin saja tetangga berpikiran yang macam-macam. Sudah. Kenapa jadi kalian berdua yang ribut? Lerai nenek Julia. Cepatlah berkemas Julia, jangan membuat calon suamimu ini menunggu lama. Perintah nenek Julia. His. Geram Julia kesal. Julia pun berjalan ke kamarnya untuk mengemasi barang-barangnya. Kini Marge dan Julia sudah sampai di ibu kota dan sedang dalam perjalanan menuju apartemen Marge. Kita mau kemana? Tanya Julia sambil matanya melihat ke jalanan. Ke apartemenku. Jawab Marge santai. Tapi tidak dengan Julia. Mendengar Marge hendak membawanya ke apartemennya, Julia pun menoleh ke arah Marge dan memberikan tatapan tajam pada Marge. Apa kau gila? Hah? Jadi maksudmu kita akan tinggal seatap begitu? Tanya Julia dengan nada meninggi. Kenapa memangnya? Toh kita juga akan menikah dalam minggu ini. Balas Marge lagi. Dan mata Julia makin membulat. Apa kau bilang? Kita akan menikah dalam minggu ini? Kenapa kau tidak bilang padaku? Kalau begitu kan kita bisa membawa nenek sekalian. Tidak perlu khawatir, nanti saat hari pernikahan kita tiba, aku akan menyuruh orang untuk menjemput nenek. Balas Marge masih dalam sikap santainya. Kau benar-benar ya? Harusnya kau tanya dulu padaku. Geram Julia. Julia kembali mengalihkan pandangannya ke jalanan. Bukankah kau juga ingin cepat-cepat menikah denganku? Jadi kenapa kau marah-marah? Cih. Percaya diri sekali kau, aku mau cepat-cepat menikah denganmu. Decih Julia. Jangan munafik sayang. Goda Marge sambil menoel dagu Julia. Ish. Apaan sih toel-toel? Ketus Julia sambil mengibas tangan Marge. Melihat wajah ketus Julia, Marge tersenyum tipis. Di mata Marge, Julia makin menggemaskan. Marge mendekatkan wajahnya ke telinga Julia. Kau masih ingatkan dengan yang kau janjikan padaku waktu itu? Bisik Marge. Julia mengernyitkan keningnya. Memangnya apa yang aku janjikan? Tanya Julia. Ia benar-benar lupa. Jangan pura-pura lupa. Aku memang lupa.
Kau berjanji akan memuaskanku setelah kita sah menjadi suami istri, baby. Bisik Maraj. Mata Julia membulat, mulutnya pun menganga. Astaga, kok aku lupa ya? Dan laki-laki ini, kenapa dia ingat di bagian itu? Gerutu Julia dalam hati. Matilah aku, bisa-bisa aku tinggal tulang. Gumam Julia lagi. Ia membayangkan Maraj yang meminta dirinya melayani Maraj sepanjang malam. Kenapa ekspresimu itu? Tanya Maraj. Tidak papa. Jangan membayangkan yang aneh-aneh, baby. Aku bukan pria maniak. Aku tidak akan memintamu melayani keperluan ranjangku sepanjang malam. Ya paling sehari 2 atau 3 kali saja. Sebelum kita tidur dan di saat subuh-subuh. Ucap Maraj. Kau tahu kan alasan aku meminta subuh-subuh? Tanya Maraj. Julia tidak bodoh. Ia tahu akan hal itu. Karena setiap subuh, pasti pusaka para lelaki normal akan terbangun dan minta sarapan. Julia menganggukkan kepalanya. Pintar. Puji Maraj sambil mengelus rambut Julia. Setelah hampir 20 menit, akhirnya mobil yang membawa Maraj dan Julia pun tiba di gedung apartemen Maraj. Maraj membantu membawa koper Julia. Dan mereka pun berjalan beriringan menuju lift. Ting. Pintu lift terbuka tepat di lantai di mana unit apartemen Maraj berada. Mereka pun keluar dari dalam lift dan berjalan menyusuri koridor menuju unit apartemen Maraj. Kini mereka sudah tepat berada di depan pintu unit apartemen Maraj. Maraj pun menekan beberapa digit password unit apartemennya. Ceklek. Pintu pun terbuka. Maraj membuka lebar-lebar pintu unit apartemennya lalu meminta Julia masuk terlebih dulu. Setelah Julia masuk, Maraj pun menyusul dari belakang. Kau lihat tadi kan kode passwordnya? Tanya Maraj sambil mereka berjalan ke ruang tengah. Julia menganggukkan kepalanya. Apa itu tanggal pernikahanmu dengan mantan istrimu? Tebak Julia. Sontak Maraj pun menoleh. Karena tebakan Julia tepat sekali dan bodohnya Maraj baru menyadari akan hal itu. Bagaimana kau bisa tahu? Tanya Maraj kaget. Jadi benar? Julia malah bertanya balik. Wah, padahal aku tadi hanya menebaknya. Ucap Julia lagi. Aku lupa menggantinya. Nanti akan kusuruh petugas apartemen untuk mengganti dengan tanggal pernikahan kita. Ucap Maraj. Memangnya kapan tanggal pernikahan kita? Tanya Julia penasaran. Yang jelas dalam minggu ini. Tepatnya tanggal berapa? Nanti aku tanya asistenku dulu, karena dia yang aku suruh untuk mengurusnya. Jadi kau bersabarlah sedikit. Balas Maraj sambil mengedipkan sebelah matanya. Cih, kau yang tidak sabaran malah kau tuduh aku. Kau tidak cemburu kan kalau untuk sementara waktu passwordnya belum diganti? Tanya Maraj. Ya barangkali saja Julia cemburu. Tidak. Aku sama sekali tidak peduli. Balas Julia. Sekarang tunjuk di mana kamarku. Ucap Julia ketus. Maraj pun berjalan terlebih dulu untuk menunjukkan kamar Julia dan Julia mengikuti Maraj dari belakang. Bersambung.